Yandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Sejumlah informasi minggu ini telah kami rangkum untuk Anda dalam Padang Panjang Sepekan. Dari Command Center Padang Panjang, bersama saya Deret M. Harika. Kita langsung ke informasi pertama. Banyaknya pembuktian aktivitas dan hasil ekspos yang diberikan saat kunjungan ke lapangan. Tim penilai pilar-pilar sosial berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat memutuskan hasil karya Eli Fahmi masuk peringkat 5 besar pekerja sosial masyarakat. Bertempat di kediaman Eli Fahmi di Kampung Jembes, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, pada Jumat 21 Mei, tim penilai pilar-pilar sosial berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat langsung menyusuri setiap sudut rumah Eli, baik itu hasil karya yang dibuatnya dan anak-anak didiknya, hingga dokumentasi dan administrasi yang ada di sana. Ketua IPSM Provinsi Sumatera Barat mengatakan untuk aktivitas tidak diragukan lagi. Banyak pembuktian yang ditemukan dari hasil ekspos Eli saat penilaian di Padang beberapa waktu lalu. Sementara itu, Kadis Sosial BPKB P3A Osman Binur mengatakan penilaian pilar-pilar tersebut sudah berlangsung sejak April lalu dan Eli Fahmi berhasil masuk nominasi peringkat 5 besar. Terima kasih. Jadi kalau soal aktivitas saya rasa sudah artinya sudah dibuktikan. Hanya tentu ada hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti, mungkin bagaimana koordinasi peran-peran pihak-pihak lain untuk meningkatkan kompetensi teman-teman PSM. Mungkin hari ini cuman Ibu Eli ya. Nanti besok-besok tidak masih banyak muncul ibu-ibu Eli yang lain. Itulah mungkin fungsi kita atau peran kita dari Dinas Sosial bersama Pemkot lainnya untuk meningkatkan kapasitas pengembangan SDM pekerja sosial khususnya PSM yang kebetulan kita jadikan program pendampingan hari ini. Setelah dilantik 12 April 2021 lalu, Badan Pengelola Islamic Center Serambi Mekah Kota Padang Panjang adakan rapat kerja pertama untuk menyusun rencana dan program kerja jangka pendek, menengah, dan jangka panjang sesuai dengan dukungan dan anggaran yang tersedia. Setelah dilantik pada 12 April lalu, Badan Pengelola Islamic Center Serambi Mekah Kota Padang Panjang adakan rapat kerja pertama pada Jumat 21 Mei di kantor BPIC. Ketua Umum BPIC Nasrul Yahya mengatakan raker ini dilaksanakan untuk menyusun rencana kerja atau program kerja jangka pendek, menengah maupun jangka panjang sesuai dengan dukungan anggaran yang tersedia. Rapat kerja ini juga merupakan tindak lanjut dari audiensi dengan Wali Kota Fadli Amran yang juga sebagai Ketua Dewan Penasehat BPIC pada 15 April lalu. Terima kasih. Jadi rapat kerja ini tujuannya adalah untuk menyusun rencana kerja atau program kerja baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang dari Badan Pengelola Islamic Center Serambi Mekah Kota Padang Panjang untuk diaplikasikan, untuk dilaksanakan sesuai dengan dukungan anggaran yang tersedia, yang sumbernya dari APBN, APBD atau APBD provinsi atau kota, maupun yang nanti dananya bersumber dari dana umat, infak, wakaf, sedekah. Nah, ini tujuan kita menyusun, menyiapkan rencana kerja apa yang harus kita lakukan, apa yang dapat kita laksanakan sesuai dengan tujuan pendirian Islamic Center ini sebagai pusat peradaban kebudayaan Islam dan pengembangan Islam di Kota Padang Panjang Serambi Mekah ini terutama, dan bisa kita jadikan rujukan juga untuk daerah-daerah yang lain. Bertempat di Komplek SMA Negeri 2 Padang Panjang, pelaksanaan event Edu Fair Sabtu 22 Mei 2021 ramai dikunjungi oleh calon mahasiswa yang antusias mencari informasi dan mendaftar beasiswa Padang Panjang Juara yang disediakan oleh pemerintah Kota Padang Panjang. Antusiasme tinggi calon mahasiswa dalam mencari informasi beasiswa di event Edu Fair berdampak positif bagi sejumlah perguruan tinggi.
Kampus mereka banyak dilirik calon mahasiswa dan bahkan ada yang langsung mendaftar di stand mereka untuk bisa mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru. Pelaksanaan EduFair di Kompleks SMA Negeri 2 Padang Panjang pada Sabtu 22 Mei tersebut diikuti para siswa SMA semester akhir dan para guru yang berminat melanjutkan studinya ke strata magister atau S2 untuk mendapatkan informasi dan bagaimana cara mendapatkan beasiswa Padang Panjang Juara yang disediakan Pemko. Adapun 8 perguruan tinggi yang siap menampung calon mahasiswa penerima beasiswa Padang Panjang Juara ini diantaranya Universitas Negeri Padang, Politeknik Negeri Padang, Universitas Muhammadiyah Sumbar, Yayan Batu Sangkar, Universitas Sampurna, Akbar Nabila, STIT Dinia Putri, dan STES Manawasalwa. Konsisten dalam memperkaya konten dan rutin menayangkan program berita Padang Panjang sepekan serta podcast Kominfo Corner, channel YouTube Padang Panjang TV yang dikelola oleh Dinas Kominfo Kota Padang Panjang berhasil menembus 1.000 subscribers dalam setahun penayangannya. Konsisten dalam memperkaya konten dan rutin menayangkan program berita Padang Panjang sepekan serta podcast Kominfo Corner, subscriber channel Padang Panjang TV atau PPTV meningkat drastis. Dalam waktu singkat, channel YouTube yang dikelola Dinas Kominfo Kota Padang Panjang ini berhasil menembus 1.000 subscriber. Kepala Dinas Kominfo Ampera mengatakan pencapaian ini berkat kerjasama dan keyakinan tim redaksi Kominfo yang berhasil menarik perhatian masyarakat untuk mensubscribe PPTV. Untuk memberikan motivasi atas pencapaian ini, tim diberikan apresiasi dan reward. Sementara itu, Kasih Pengelolaan Informasi Publik Hari Sulistyo mengatakan, ke depan PPTV bertekad menghadirkan konten menarik lainnya untuk masyarakat. Rencana tim redaksi akan memproduksi konten-konten baru yang lebih variatif dan menyasar banyak kalangan. Melalui program inovasi si jempol atau sistem jemput bola, UPTD Metrologi Legal Dinas Perdakop dan UKM Kota Padang Panjang melakukan tera ulang dengan sasaran timbangan para warga di Kelurahan Tanah Pak Lambi, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Senin 24 Mei 2021. Melalui program inovasi si jempol, UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Disperdakop UKM melakukan tera ulang pada Senin 24 Mei. Bertempat di Aula Kantor Lurah Tanah Pak Lambi, Kecamatan Padang Panjang Timur kali ini, yang disasar adalah timbangan para warga di kelurahan itu dengan sistem jemput bola atau si jempol. Kadis Perdakop UKM Arpan didampingi Kepala UPTD Metrologi Legal Hasrat menyebutkan kegiatan rutin ini sebagai upaya memberikan perlindungan konsumen terhadap alat ukur timbangan. Dalam sistem jemput bola tersebut, masyarakat dan pedagang tetap di tempat tinggal atau usaha, petugas datang untuk melakukan tera ulang dan tanpa dipungut biaya sepersen pun. Sesuai dengan program dari pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Perdagangan Koperasi UKM, mulai hari ini kita secara terjadwal melakukan tera ulang jemput bola atau dengan kata tera ulang tembang indah si jempol, artinya tera ulang siap jemput bola. Artinya apa? Ini sudah merupakan program dari pemerintah kita untuk mewujudkan sebagai daerah tertib ukur maupun pasar tertib ukur. Salah satu upayanya tentunya kita melakukan berbagai upaya terkait dengan perlindungan konsumen. Dianggap baik dalam hal tata kelola penyajian publikasi dan informasi, Dinas Kominfo Kota Padang lakukan kunjungan kerja guna mengetahui pengelola informasi dan publikasi di Dinas Kominfo Kota Padang Panjang, Senin 24 Mei 2021. Dianggap baik dalam hal tata kelola publikasi, Kominfo Kota Padang melakukan kunjungan kerja ke Kominfo Padang Panjang pada Senin 24 Mei. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Kominfo Padang, Rina Endar Harti mengatakan pihaknya mengunjungi Kominfo Padang Panjang untuk mengetahui regulasi pengadaan studio dan pengelolaan humas. Dalam kunjungan tersebut, rombongan Kominfo Padang juga berkesempatan melihat langsung studio Kominfo Corner dan menjadi tamu di program podcast Padang Panjang TV.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Padang Panjang Ampera Salim menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan tersebut dan berharap dengan adanya kunjungan ini bisa menjadi kerjasama yang baik dalam hal publikasi informasi pemerintahan di Sumatera Barat pada khususnya dan nasional pada umumnya. Lahirnya berbagai inovasi dan kreativitas dalam proses belajar mengajar berbasis digital di sejumlah sekolah di Kota Padang Panjang selama masa pandemi COVID-19 menarik perhatian dan menuai pujian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Masa pandemi COVID-19 justru mendorong lahirnya berbagai inovasi dan kreativitas di sejumlah sekolah di Kota Padang Panjang. Proses belajar mengajar berbasis digital bermunculan, seperti Span 5 TV, Sirakel SMP Negeri 6, Respor FM SMP 4, serta berbagai kreativitas belajar yang mengandalkan IT di sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah. Alhasil, nama Padang Panjang menjadi harum dan menarik perhatian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Inovasi dan kreativitas tersebut dipuji Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar atau Dikdas dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Jumeri setelah melihat secara langsung lewat kunjungannya ke kota Serambi Mekah ini pada Selasa 25 Mei. Jumeri mengatakan bila setiap daerah memiliki langkah serupa seperti sekolah-sekolah di Padang Panjang, percepatan digitalisasi sekolah di Indonesia akan semakin terakselerasi. Sementara itu, Wawako Asrul menyampaikan terima kasih atas kunjungan Dirjen bersama rombongan. Wawako Asrul mengatakan Pemko selalu memberikan dukungan kepada sekolah-sekolah agar terus berinovasi. Jadi ini di Padang Panjang ada sebuah inovasi untuk membantu Bapak Ibu Guru, pelajar dan orang tua melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dan kalau seluruh masyarakat Padang Panjang, gurunya, muridnya memanfaatkan perkembangan ini, maka insya Allah kemajuan pendidikan di Padang Panjang akan lebih maju lagi. Dan saya melihat ini punya peluang untuk diterapkan di wilayah-wilayah di negeri ini. Oh, keren banget ini tangganya. Tangganya aja jadi media belajar. Keren ini. Pertama di Indonesia, Padang Panjang punya pojok statistik. Bertempat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Pemko Padang Panjang bersama Badan Pusat Statistik membangun pojok statistik untuk meningkatkan pelayanan publik. Sebagai wujud keseriusan Pemko bersama Badan Pusat Statistik dalam merawat dan memanfaatkan data, Padang Panjang hadirkan pojok statistik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pojok statistik yang menjadi terobosan pertama Indonesia itu diresmikan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Suharyanto, bersama Wali Kota Fadli Amran pada Rabu 26 Mei di kantor DPK. Di saat yang sama, Wako Fadli Amran juga menerima penghargaan dari BPS Pusat sebagai kepala daerah yang mendukung keberadaan pojok statistik. Makanya yang perpustakaan digital itu lebih lagi, Pak. Jadi mereka mempelajari. Pojok statistik merupakan suatu ruangan di perpustakaan daerah yang dimanfaatkan untuk melayani masyarakat dalam mengakses data BPS, baik itu data tercetak maupun data digital. Di samping itu juga untuk literasi kepada masyarakat. Untuk teknis masyarakat mendapatkan data dari pojok tersebut, pojok statistik ini terintegrasi dengan sistem pelayanan perpustakaan. Pojok statistik yang baru saja diresmikan oleh Kepala BPS Republik Indonesia Bapak Dr. Suharyanto bersama dengan Bapak Wali Kota Padang Panjang itu adalah suatu ruangan yang kita manfaatkan di perpustakaan daerah untuk melayani para pengunjung perpustakaan untuk mengakses data BPS, baik itu data tercetak maupun data digital. Di samping itu juga dalam rangka literasi pada masyarakat. Kamis 27 Mei 2021, bertempat di SMA Negeri 2 Kota Padang Panjang, sebanyak 70 orang lulusan SMA ikuti pembekalan calon mahasiswa sekolah kedinasan tahun akademik 2021-2022 yang merupakan realisasi dari program Pemko Padang Panjang Pintar.
Sebanyak 70 lulusan SLTA ikuti pembekalan calon mahasiswa Sekolah Kedinasan tahun akademik 2021-2022 pada Kamis 27 Mei di SMA Negeri 2 Padang Panjang. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kesra Setdako, Ade Abdil mengatakan, pembekalan bagi calon mahasiswa yang akan mengikuti tes sekolah kedinasan ini salah satu realisasi kegiatan dari program Pemko, yaitu Padang Panjang Pintar. Untuk pelaksanaan pembekalan tersebut akan berlangsung hingga 15 Juni mendatang. Materi pembekalan berupa psikotes selama 3 hari, akademik selama 4 hari, dan kesamaptaan profesi selama 10 hari. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah mencanangkan kelompok wanita Tani Tulip, Kelurahan Gantiang, Kecamatan Padang Panjang Timur sebagai kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL 2021. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah mencanangkan kelompok wanita tani atau KWT Tulip RT 5 Kelurahan Gantiang, Kecamatan Padang Panjang Timur sebagai kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL 2021. Ini sebagai langkah untuk menggalakkan daerah dalam berbagai kegiatan ketahanan pangan. Yang kami hormati. Dalam pencanangan KRPL ini juga diserahkan bantuan pekarangan pangan lestari senilai 60 juta rupiah kepada KWT Tulip. Kawasan Rumah Pangan Lestari yang merupakan bagian yang diluncurkan oleh Badan Ketahanan Pangan melalui Pusat Pengagraman Konsumsi dan Keamanan Pangan dan konsep pekarangan pangan lestari. Tadi saya sampaikan kepada Pak Gubernur, kalaulah setiap rumah seperti ini, pertama indah dulu Pak. Ya. Selain itu juga, ini juga bisa memanfaatkan lahan tidur di rumah. Alhamdulillah pun juga diberikan bantuan modal 60 juta rupiah, sangat luar biasa. Dan itu tergantung kita Bapak dan Ibu. Sekarang mempelajari. Salah satunya Mahyeldi mengatakan pencanangan KRPL ini sebagai bentuk pelaksanaan seruan pemerintah pusat supaya segera menggalakkan kegiatan-kegiatan untuk ketahanan pangan di Indonesia. Sementara itu, Wali Kota Fadli Amran menyampaikan, program KRPL merupakan program yang cocok dengan masyarakat Kota Padang Panjang, di mana pemanfaatan halaman jadi hijau. Kegiatan yang dilakukan kelompok wanita tani ini juga dapat membantu kebutuhan pokok pangan keluarga sehari-hari, termasuk juga dapat meningkatkan ekonomi. Petani-petani kemudian anggota sendiri, kami anggota Pemirsa, Anda bingung mencari jajanan untuk cemilan sore bersama keluarga? Kenapa Anda tidak mencoba jajanan yang satu ini? Ya, pergedel jagung atau orang Minang menyebutnya pragede jagung. Jajanan khas Kota Padang Panjang ini sangat nikmat dinikmati selagi hangat. Kali ini rekan kami Sinta Kurnia akan menginformasikannya langsung untuk Anda dari Pasar Pusat Kota Padang Panjang. Halo pemirsa, sambil menonton Padang Panjang sepekan, enaknya ditemani secangkir teh atau kopi, dan tentunya harus ada cemilannya juga dong. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menikmati salah satu kuliner khas Padang Panjang, yaitu pergedel jagung. Mau tahu keseruannya seperti apa? Ikutin saya. Nah, kali ini kita sudah bersama salah seorang penjual pergedel jagung yang berada di dekat Pasar Pusat Kota Padang Panjang. Ma, mangga dua santa, ma. Ayo kami mencari apa, maaf, rombek pergedel jagung. Ayo. Sedang menggoreng tuh, ma. Ayo. Jam berapa mulai tadi kok, ma? Jadi pemirsa, setiap harinya Mak Bainar ini menghabiskan 2 baskom ya Mak ya? 2 baskom jagung setiap harinya untuk diolah menjadi pergedel jagung. Mulai start untuk jualan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore.
Berita tentang tragedi Jagoang tadi sekaligus mengakhiri Padang Panjang sepekan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Saya Derit Emma Harika beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Andi.